Oleh karena itu, publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat Golkar tiba-tiba misalnya kemarin mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto. Karena sangat tidak mungkin kedua partai ini berkoalisi dengan Prabowo, niatnya lillahi ta'ala ingin masuk surga. Ini menurut saya nggak bagus bagi internal partai. Untuk apa partai capek-capek, ada ketua umumnya, tiap tahun dideklarasikan untuk maju. Tapi kemudian harus tunduk dan patuh pada kompromi politik. Hari Minggu kemarin ada peristiwa politik yang sifatnya itu mak bedunduk ya. Jadi peristiwanya tuh ramai dibicarakan sampai saat ini, tetapi itu mendadak. Yaitu koalisi Gerindra dan PKB mendapat dukungan dari Golkar dan PAN. Gitu. Ini sesuatu yang mak bedunduk ini kan menjadi banyak pertanyaan gitu loh. Apa yang terjadi sebenarnya? Nah, saya bersama Adi Prayetno. Selamat datang, Bung Adi, ke Main TV. Siap, Bang. Saya ingin mendapat penjelasan dari Anda ini. Sebenarnya apa yang terjadi bagaimana kita memahami peristiwa hari Minggu kemarin itu? Kemak bedunduan koalisi itu. PAN, Golkar, masuk ke Gerindra dan PKB. Ya, saya kira memang secara prinsip, ini yang kemudian menjadi tanda tanya begitu banyak publik ya. Sampai hari ini, apa yang kemudian membuat Golkar dan Partai Amanat Nasional terkesan mendadak dan tiba-tiba mengumumkan dukungan capresnya di 2024? Karena tidak ada prakondisi. Biasanya ada prakondisi, misalnya ada konsolidasi di internal partai. Misalnya di Golkar itu ada Munas lah, atau ada Rakernas, Rapimnas lah, dan seterusnya. Memang Golkar waktu kumpul di Bali ada usulan bahwa Golkar itu mendukung Prabowo Subianto. Tapi kan itu tidak diputuskan secara definitif, hanya sebatas misalnya usulan-usulan dari DPD secara informal. Apalagi pada saat yang bersamaan kita tahu, sejak 4 tahun yang lalu hasil Munas Golkar di Ritz-Carlton itu mengamanatkan kepada Golkar di mana Pak Airlangga Hartarto yang harus maju di Pilpres 2024. Sampai hari ini belum ada keputusan yang mengedit hasil Munas itu. Belum ada forum terbesar ya di Golkar yang kemudian membatalkan pencapresan Pak Airlangga untuk maju Pilpres. Oleh karena itu, publik bertanya-tanya, apa yang sebenarnya membuat Golkar tiba-tiba misalnya kemarin mengumumkan dukungan politiknya kepada Prabowo Subianto? Tanpa prakondisi itu ya? Tanpa ada prakondisi. Biasanya ada keputusan politik internal yang strategis, yang saya sebut mungkin Munas atau Rakernas, atau pertemuan di DPD tingkat 1 dan seterusnya. Begitupun di Golkar, maksud saya begitupun di Partai Amanat Nasional. Beberapa waktu yang lalu ya, ketika ada Rakornas di Semarang, saya ingat betul saat itu Ganjar Pranowo diundang ya, yang kemudian sangat mungkin akan diusung sebagai kandidat capres. Bahkan ada di situ pantun yang disampaikan oleh Pak Zulhas, jalan-jalan ke Simpang 3 dan seterusnya. Ganjar dinilai sebagai sosok yang akan mereka usung berpotensi berpasangan dengan Erick Thohir. Di tengah upaya untuk meyakinkan PDIP dan Ganjar menjadikan Erick Thohir sebagai wakil, tiba-tiba Partai Amanat Nasional mendukung Prabowo Subianto. Itu kan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Pasti ada sesuatu yang kemudian membuat kedua partai ini mengorkestrasikan politisnya begitu mendadak dan begitu tiba-tiba, Bang. Ya tentu hanya elit-elit itu yang tahu ya. Tapi yang sebenarnya paling ditunggu betul oleh publik itu adalah soal kok rasa-rasanya selembar kerjasama itu nggak ada isinya. Kalau yang sampai ke media yang kita baca secara umum kan selembar itu adalah memang semacam piagam kerjasama, tapi isinya coba misalnya kita cek atas nama Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto, atas nama Muhaimin Iskandar Ketua Umum PKB menerima dukungan politik yang diberikan oleh Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulhas. Udah itu aja isinya, Pak. Tapi tidak ada poin-poin ataupun klausul-klausul misalnya bagaimana soal posisi cawapres, bagaimana penentuan konfigurasi politik, bagaimana koalisi ke depan itu akan dibangun oleh keempat partai ini. Kenapa saya ngomong begitu? Karena saya ingat betul ada piagam sentul yang dibuat oleh Gerindra dan PKB. Salah satunya adalah persoalan cawapres itu ya mandatarinya diberikan kepada Partai Kebangkitan Bangsa. Golden ticketnya, kunci Inggrisnya diberikan ke PKB. Itu artinya apa? Kalau Golkar dan PAN bergabung dengan Prabowo, secara tidak langsung
kemewahan PKB untuk mendapatkan tiket cawapres Prabowo dipertanyakan. Jadi klausul di Sentul itu harus diamandemen, diedit, bahkan sangat mungkin harus di-delete. Karena harus ada treatment yang berbeda kepada Partai Amanat Nasional dan Golkar. Karena sangat tidak mungkin kedua partai ini berkoalisi dengan Prabowo niatnya lillahi ta'ala ingin masuk surga. Karena kita tahu Partai Amanat Nasional itu ke Ganjar, ke Prabowo, proposal politik mereka cuma satu, menjadikan Erick Thohir sebagai cawapres. Kalau tidak, ya mereka terus akan melakukan anjang sana, anjang sini, dan seterusnya. Begitupun kita tahu Erlangga Hartarto, ketua umum partai politik pemenang pileg kedua di 2019, tentu tidak mungkin dong kalau tidak mengunci persoalan cawapres yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Tanggal 13 nanti, apa hari ini 13? Ya kemarin ya, per tanggal 13 Agustus itu genap 1 tahun PKB bekerja sama dengan Gerindra. Tapi Caimin tidak kunjung diumumkan sebagai cawapres. Nah, ini PAN sama Golkar akan diperlakukan hal yang sama seperti PKB yang baru seumur jagung ini loh Pak. Artinya apa? Posisi cawapres akan menentukan soal bagaimana koalisi 4 partai ini akan terbentuk ataupun tidak. Muhaimin Iskandar itu hampir tiap hari melakukan ultimatum politik kepada Gerindra dan Prabowo Subianto. Saya ingat betul kutipan lagu dangdut yang sering mereka sampaikan. Kamu 12, kita 13. Kamu tidak jelas, kita lepas. Kan itu pantun-pantun politik yang saya kira mereka secara eksplisit menyampaikan. Gus Muhaimin mengatakan kalau nasib cawapres tidak jelas di Prabowo Subianto, bukan tidak mungkin kalau ada tawaran yang jauh lebih menggoda, terutama dari PDIP, akan pindah dan akan dipertimbangkan. Itu kan ultimatum politik. Hal yang sama pastinya akan terjadi pada PAN, hal yang sama terjadi pada Golkar. Makanya dukungan politik kemarin bagi saya nggak lebih dari hore-hore lah, separuh dukungan politik, tapi belum tentu bisa dikunci sebagai 100% dukungan. Kuncinya soal cawapres. Ya, nah ini menarik. Bung Adi kan ngomong soal tentang cawapres tadi yang oleh koalisi Gerindra dan PKB itu kan diserahkan kepada golden ticketnya, diserahkan kepada PKB, dalam hal ini Caimin lah, gitu ya. Dan memang yang bikin banyak orang bertanya juga, ini koalisi yang kemarin dilakukan 4 partai ini kok tanpa menyebut cawapres sama sekali, nama cawapres gitu ya. Dan ini posisi Caimin jadinya bagaimana gitu loh. Kalau Caimin ternyata nggak jadi cawapres ya, jadi 4 partai ini memutuskan ternyata bukan Caimin cawapresnya. Nah, posisi PKB gimana? Akan tetap bertahan atau hengkang dan pindah ke PDIP? Saya nanya begini, Bung Adi, karena saya tahu Anda termasuk salah satu narsum dan pakar yang diundang oleh PKB di acara PKB beberapa waktu lalu ya, akhir Juli ya, yang tajuknya itu, judulnya itu PKB mendengar Gus Imin pilih siapa? Nah itu kan Adi Prayitno, ada E.F. Saifullah Fatah, terus ada Jayadi Hanan diundang. Yunarto kan? Tidak ada. Yunarto nggak aja, sorry. Arya Fernandes. Oh Arya ya, ada Jayadi, Arya dan Anda. Jadi Anda sedikit banyak melihat sendirilah suasana kebatinan yang dirasakan oleh para elit PKB. Jadi menurut Anda apa yang akan terjadi? Ada 2 mazhab yang saya lihat ya. Karena di PKB? Iya, karena yang jadi narsum saat itu bareng kita-kita itu 2 elit kunci yang menurut saya cukup signifikan, yang seringkali memberikan statement politik kepada publik. Pertama itu adalah Gus Jazilul Fawait, yang kedua adalah Gus Saiful Huda. Nah, kalau Gus Saiful Huda ini rasa-rasanya mazhabnya agak lunak. Jadi sekalipun cawapresnya bukan Gus Muhaimin, tunggu, sabar, sampai hilang batas kesabaran itu. Tidak ngegas ini barang. Tapi beda dengan Gus Jazilul, langsung mengutip pantun dan lagu apa tadi lagu dangdut yang dikutip itu kutipannya Gus Jazilul itu. Kau 11 kita 12 gitu. Kau 13 kita 14. Kau tak jelas kita lepas. Itu Gus Jazilul. Jadi ngegas. Kalau Caimin sendiri gimana menurut Anda? Ya kalau melihat statementnya Caimin yang kemarin, ini mazhabnya Gus Jazilul. Iya, soalnya Caimin kemarin kan bilang gini, ditanya tentang bergabungnya Golkar dan PAN ya. Kan dia bilang, ya nggak apa-apa, kan mereka ini tidak membicarakan tentang cawapres gitu, kira-kira gitulah. Memang kalau gestur politik dari PKB tentu nggak nyaman lah. Ini ngajak teman yang salah ini ya, koalisi ini. Apapun, Golkar ini orang kaya Pak, kalau kita ibaratkan begitu. Partainya besar gitu, panah teknokrat, mesin politiknya solid dan luar biasa.
Nah, PAN juga punya Erick Thohir yang memang popularitas dan elektabilitasnya di atas rata-rata. Di survei-survei cawapresnya menjadi favorit dan kuat gitu ya. Tentu gelisah ini, nggak nyaman PKB, murung sebenarnya PKB kondisi. Ya gimana? Karena privilege-nya sebagai partai politik yang mendapatkan korden tiket secara tidak langsung harus ditinjau ulang. Kalau tidak mau diamandemen harus ditinjau ulang. Ya, betul. Dan Bung Adi di dalam kesempatan lain di forum ini juga ya pernah bilang bahwa Gerindra dan Prabowo lah gitu ya mau PKB-nya tetapi nggak mau Caiminnya gitu. Itu menurut Anda gimana sekarang? Masih berlaku nggak itu suasana itu? Masih berlaku. Karena kan begini, salah satu kelemahan Prabowo Subianto Pilpres 2014 2019 kalah itu kan Jatim Jateng lemah. Dan di kalangan pemilih Nahdlin sampai hari ini terkonfirmasi di survei yang kita lakukan bahwa pemilih dari Nahdlin itu memang pilihnya PKB. Sebagai pilihan politik. Tapi ingat di survei-survei itu pemilih PKB adalah mayoritas dari mereka memilih Ganjar Pranowo. Ini sebenarnya pilihan elit PKB agak berbeda dengan basis konstituen mereka. Jadi kalau kita lihat rata-rata PKB ini kan replika politik dari NU. Apapun judulnya, PKB itu adalah anak kandung yang dilahirkan dari rahim dari Nahdlatul Ulama. Jadi NU itu nggak punya pilihan politik lagi selain ke PKB. Jadi tidak mengherankan kalau PKB itu adalah instrumen politik NU yang saya kira sangat dibutuhkan betul oleh Prabowo. Tapi pada saat yang bersamaan basis Nahdlin ini yang merasa memilih PKB, kalau bicara tentang Pilpres, dia memilihnya Ganjar Pranowo, mostly ya mayoritas. Itu bisa dikonfirmasi ke semua survei, bukan hanya survei yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya kira itu tetap berlaku sampai sekarang. Jawa Timur misalnya Prabowo ingin naik dengan PKB-nya, kemudian Jawa Tengah naik dengan PKB-nya, termasuk Nahdlatul Ulama. Cuman kan jawabannya bukan Caimin sebagai cawapres. Kan itu yang kemudian disampaikan oleh salah satu elit Gerindra kalau tidak salah. Kalau memang Muhaimin itu cocok sebagai cawapresnya Prabowo Subianto, mestinya sejak tanggal 13 Agustus 2022 diumumkan. Ya, langsung paketnya lengkap ya, capres cawapres langsung diumumkan. Tapi sampai sekarang tidak diumumkan. Tapi kalau ngomong begini dianggap memprovokasi, sangat kelihatan kok hanya mau sama PKB tapi tidak mau sama Gus Muhaiminnya. Kan ini yang kemudian menjadi perdebatan yang cukup alot. Artinya sampai saat ini PKB itu pakai mazhabnya Syaiful Huda. Sabar dulu sampai titik darah penghabisan lah. Tapi kan muncul mazhab seperti Gus Jazilul. Kau tak jelas kita lepas, kau 11 kita 12. Dan ini juga mulai muncul juga di kalangan pendukung Caimin ya, seperti misalnya Gus Jazilul kan, kalau nggak sekarang kapan? Gitu kan Caimin kan udah di mana-mana baliho dulu tahu pemilu sebelumnya kan balihonya kan unik sendiri tuh. Siap menjadi cawapres gitu lah, capresnya siapapun lah gitu. Nah, sekarang mungkin bagi mereka ini kayak momentum ya, apalagi mereka tahu bahwa sebelum Golkar dan PAN bergabung kan PKB itu faktor krusial kan, kalau PKB menarik diri, Prabowo nggak bisa nyapres, gitu kan ya. Nah kalau sekarang dengan 4 parpol ini, kalau PKB menarik diri, Prabowo masih bisa nyapres. Bisa dong. Bisa ya. Karena Gerindra dengan Golkar sudah lebih. Mencukupi. Iya, apalagi ada PAN ya. Cuman kan Prabowo tahu persis kelemahannya di Pilpres 2 kali kalah itu. Yaitu suara PKB penting, Jawa Timur, Jawa Tengah dan NU, Bang. Jadi yang dibutuhkan oleh Prabowo itu memang unsur PKB-nya. Itu minus Caiminnya. Iya, ini berat nih kehilangan PKB gitu loh. Makanya dipegang betul. Makanya waktu sambutan di PBB saat itu Prabowo, jadi Gus Muhaimin jangan kemana-mana, kata Prabowo gitu. Mungkin Prabowo tahu Muhaimin ini bisa jalan kemana-mana. Kalau sudah dikasih sudah menyatakan jangan kemana-mana, berarti wah ini bisa kemana-mana ini. Gitu ya. Yang menjadi rumit itu misalnya ini pembicaraan publik ya. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi di belakang. Anggaplah misalnya Gerindra itu sangat membutuhkan PKB ya, karena soal kepentingan Jatim, Jateng dan NU ya. Tapi pada level cawapres itu dikaitkan dengan Erick Thohir, pendatang baru Partai Amanat Nasional yang dinilai punya resource politik dan ekonomi yang cukup luar biasa. Ini kan nggak gampang, Bang. Tinggal PKB khususnya ini bisa tunjukkan kepada publik bahwa PKB itu tidak gampang dikondisikan dalam tanda kutip. Kan publik ngomong PKB sok jual mahal, nanti ujung-ujungnya gampang lah dijinakkan dengan syai'un gitu loh. Saya nggak bisa sebutkan apa itu syai'un. Tapi partai politik kita seperti PKB dan partai yang lain gitu sangat gampang dikondisikan oleh syai'un itu loh. Kalau dalam itu kan istilah bahasa Arab ya. Sesuatu. Jadi syai'un itu sesuatu. Nah, ini pertanyaan terakhir Bung Adi.
Itu masih terkait soal cawapres ya. Jadi ada satu spekulasi atau bacaan ya, pembacaan terhadap peristiwa kemarin itu pertemuan 4 partai itu, koalisi 4 partai itu. Jadi katanya itu adalah cara Prabowo untuk cawapres, untuk menampung Erick Thohir sebagai cawapres, ya, sambil karena dia sadar potensi PKB di Jawa Timur dan di kantong NU itu tinggi, sambil mempertahankan PKB-nya. Jadi makanya cawapresnya diambangkan kemarin, nggak disebut. Jadi biar PKB-nya nggak lari, tapi Prabowo hatinya sebenarnya ke ET. Dan ini kemudian berkembang soal spekulasi tentang klaim ya, ini klaim soal arahan Jokowi, gitu kan? Kan Hasim bilang bahwa koalisi kemarin itu adalah atas arahan Jokowi, tapi itu dibantah sama Ketua PAN. Sama ketua PKB juga gitu, yang juga dekat dengan Jokowi itu, nggak ada arahan Jokowi itu. Tapi intinya ada bacaan semacam itu. Jadi Prabowo lebih ini arahnya sekarang ke ET, Prabowo ET, tapi PKB-nya masih diambil. Dijinakkan gitu. maksudnya. Dijinakkan supaya nggak lari. Makanya nggak disebut tuh cawapres. Gimana menurut Anda ini? Ya pembicaraan itu kan sebenarnya lama sudah kita dengar ya, dan sudah menjadi konsumsi banyak orang. Cuman kalau begitu kan naif sekali, seakan-akan partai ini sangat gampang dikondisikan. Apapun judulnya, ET ini kan bukan elit partai ya, tapi seakan-akan punya karpet merah yang bisa mengonsolidasikan begitu banyak kepentingan partai. Kalau betul ET yang jadi pendamping Prabowo, PKB, PAN, termasuk Golkar, yang ada apa-apanya. ET di atas segala-galanya. Ini menurut saya nggak bagus bagi internal partai. Untuk apa partai capek-capek, ada ketua umumnya, tiap tahun dideklarasikan untuk maju, tapi kemudian harus tunduk dan patuh pada kompromi politik. Saya termasuk orang yang selalu mengatakan sejak lama bahwa partai itu memang dibentuk supaya ketua umum mereka bisa maju pilpres. Jangan kasih karpet ke orang yang tidak berpartai. Kalau mau maju pilpres, bikin partai. Kalau enggak, gabung sama partai. Ini merusak sistem kaderisasi partai, Bang. Kalau begini ceritanya, berpolitik itu nggak perlu berpartai. Cukup punya logistik yang memadai, tumpukan ekonomi yang berlimpah, udah kondisikan partai selesai. Dan logistiknya belum tentu punyanya, belum tentu miliknya sendiri lagi kan? Betul. Itu yang kemudian membuat ya jangan-jangan memang partai ini tak lebih dari sekedar rental mobil gitu loh. Dipakai untuk kepentingan sesaat. Kalau menang oke, kalau nggak menang udah wassalam. Hubungannya tidak ada yang signifikan. Tapi itu tadi yang soal klaim-klaim dukungan politik Jokowi ya. Bukan ini sudah menjadi konsumsi umum, Jokowi ke inilah ke itulah. Ya mungkin ada di belakang pembicaraan kayak gitu. Tapi saya ingin menyitir satu pepatah Arab kalau gak keliru ya. Laisal fata mayakulu hada abi, walakinnal fata mayakulu ha ana. Jadi lelaki, anak muda itu adalah mereka yang mengatakan inilah gue. Ya. Bukan inilah babe gue. Ini bukan babe gue. Inilah patron gue. Betul. Gitu ya. Siapapun capres yang mau maju di 2024, inilah saya. Inilah Adi Prayitno capres 2024, tapi bukan inilah Jokowi yang dukung saya. Mestinya begitu dong. Laki-laki, anak pemuda, petarung kayak gitu, Bang. Saya jadi ingat itu loh. Biasa betul. Secara basically anak pesantren, bagi saya agak naif ya. Udahlah, Jokowi harus ditempatkan sebagai negarawan. Bahwa mendukung A, si B, oke, tapi jangan terlampau ditarik ke dalam sebagai bentuk endorsement politik itu. Karena Jokowi apapun judulnya, kader PDIP nggak nyaman juga dikaitkan dengan politiknya kepada 3 partai yang mendukung Prabowo. Apapun, anak Jokowi, mantu Jokowi, dan Jokowi sampai saat ini kartu anggota partainya itu PDIP gitu loh, Bang. Harus menjaga ini perasaan. Itu yang saya bayangkan. Artinya kalau bertarung ya bertarung lah. Kalaupun toh ada endorsement ataupun dukungan politik, nggak perlu juga disampaikan dan diekspos secara berlebihan ke publik. Ini untuk menjaga suasana keagrapan dan keharmonisan. Antar partai ini kan selalu ngomong bahwa politik kita adalah politik adem, damai, saling rangkulan. Gimana mau damai? Jokowi yang jelas-jelas PDIP, anak dan mantunya juga di situ, diklaim dukung yang lain kan. PDIP kalau mau jujur hatinya bergemuruh dan hancur. Jangan-jangan tanduk-tanduknya udah muncul gitu loh, Bang. Oh, iya betul. Siapa yang nggak sebal gitu? Kader terbaiknya kemudian dalam tanda kutip harus ditarik ke posisi yang lain. Tapi kan ditahan kesabaran itu. Yang disebut dengan kesabaran revolusioner. Ada salah satu artikel di Kompas itu. Siapa? Bang Fahri Ali kalau nggak keliru. Yang nulis. Sabar betul. Kalau mau jujur mendidih ini, Pak, para banteng ini. Coba bayangkan kemana-mana Jokowi itu diamplifikasi cukup berlebihan.
Sementara di internal partainya sendiri termasuk oleh GP biasa-biasa saja gitu. Normally sebagai orang berpartai kan kira-kira begitu. Makanya karena itu saya katakan siapapun mau maju di 2024 tunjukkan laisal fata may yaqulu hadza ya. Abi gitu. Walakin al-fata mayakulu ana. Menurut saya kontekstual lah ya. Oke. Ya, inilah saya, ini bukan bapak saya. Saya inilah Adi, ini bukan presiden saya. Saya kira perbincangan kita kali ini mengungkap hal menarik ini tentang pengakuan Adi Praetno sebagai anak pesantren. Lulusan pesantren ya. Oke, Bung Adi, terima kasih atas paparannya. Pemirsa, ya, Bang. Sampai di sini dulu, kita berjumpa lagi di episode berikutnya.